Anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika, yaitu tentang pengolahan data mengacu pada penyajian data. Data dapat disajikan dalam bentuk tabel, diagram batang, diagram garis, diagram gambar, atau biasa kita sebut juga dengan piktogram, dan diagram lingkaran. Yang pertama yang akan kita bahas adalah menyajikan data dalam bentuk tabel. Adapun langkah-langkah menyajikan data dalam bentuk tabel, yaitu sebagai berikut. Pertama, tentukan data terendah dan tertinggi. Kemudian, tuliskan data urut dari yang terendah. Lalu, hitunglah banyak setiap data dengan memberikan turus. Kita ke contoh soal. Hasil ulangan matematika siswa kelas 5 adalah sebagai berikut. 7, 6, 6, 8, 9, 10, 6, 7. 8, 8, 7, 9, 9, 7, 6, 5. 8, 7, 9, 10, 8, 7, 7, 7, 5, 8, 6, 6, 9, 10, 10, 9. Lalu ikuti langkah-langkah pengerjaannya. Kita lihat. Anak-anak menentukan terlebih dahulu nilai tertinggi dan terendah. Manakah nilai yang tertinggi anak-anak? Ya, nilai 10. Dan nilai terendahnya adalah 5. Lalu kita urutkan, kita buat tabel. Kolom 1 adalah kolom nilai, kolom 2 adalah turus, dan kolom 3 adalah banyak siswa. Nilai kita urutkan dari yang terendah, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita hitung berapa banyak anak yang mendapatkan nilai matematika 5. Yang mendapatkan nilai 5 ada 2. Kita buat turus 2. Lalu kita tulis banyak siswa 2. Begitu juga dengan nilai 6. Di sini nilai 6 menunjukkan bahwa turusnya mengacu 6. Berarti banyak siswanya ada 6. Kemudian nilai 7 ada 8, nilai 8 ada 6, nilai 9 ada 6, dan nilai 10 ada 4. Menyajikan data dalam bentuk diagram gambar. Langkah-langkah menyajikan data dalam bentuk diagram gambar adalah sebagai berikut. 1. Tentukan gambar yang akan kamu buat. Yang kedua, tentukan banyak data yang ingin mewakili oleh satu gambar. Yang ketiga, ubahlah bilangan yang menyatakan banyak data menjadi gambar. Contoh soal, penjualan buku di toko makmur. Bulan dan banyak penjualan. Bulan Januari ada 25 buku, Februari 40 buku, Maret 45 buku, April 15 buku, dan Mei 50 buku. Kemudian, ikuti langkah-langkah pengerjaannya. Yang pertama, tentukan gambar yang akan kamu buat.
Misalnya, buku. Satu buku mewakili 5 buah buku. Karena satu buku mewakili 5 buah buku, pada bulan Januari banyak buku ada 25. Sebagai perhitungannya, 25 dibagi 5 sama dengan 5. Kemudian banyak penjualannya, kita ubah menjadi gambar buku sebanyak 5. Begitu juga dengan Februari, Maret, April, dan Mei. Februari ada 2 buku, Maret 4 buku, April 3 buku, dan Mei 6 buku. Diagram gambar data penjualan buku di toko makmur. Pada bulan Januari, karena satu buku mewakili 5 buah buku, jadi gambarnya ada 5. Februari ada 2, Maret ada 4, April ada 3, dan Mei ada 6. Jangan lupa bahwa diagram gambar bisa disebut juga dengan piktogram. Menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Adapun langkah-langkah menyajikan data dalam bentuk diagram batang adalah sebagai berikut. 1. Buatlah sumbu tegak dan mendatar. Tulis keterangan di sumbu mendatar dan sumbu tegak. Jarak antar bilangan harus tepat. Buatlah batang-batang persegi panjang dengan tinggi sesuai data pada tabel. Dan pastikan jarak setiap data sama besar. Perhatikan contoh berikut. Ada tabel tinggi badan siswa kelas 5, yaitu ada nama siswa dan kemudian tinggi badan dalam sentimeter. Ada Alif 150 cm, Bayu 144 cm, Edo 140 cm, Fitri 145 cm, dan Mita 142 cm. Diagramnya menjadi seperti ini. Jangan lupa kamu membuat sumbu tegak dan sumbu datar. Sumbu mendatar biasa kita sebut juga dengan sumbu X. Dan sumbu tegak bisa kita sebut juga sumbu Y. Dan jangan lupa kamu harus memberi keterangan bahwa pada sumbu X atau pada sumbu mendatar itu adalah nama siswa. Kemudian pada sumbu tegak atau sumbu Y, tinggi badan siswa dalam sentimeter. Menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Langkah-langkah menyajikan data dalam bentuk diagram garis adalah sebagai berikut. 1. Buatlah sumbu tegak dan mendatar. 2. Tulis keterangan di sumbu mendatar dan sumbu tegak. Jarak antar bilangan harus tepat. 3. Buatlah titik pada pertemuan dua sumbu, yaitu titik X dan Y. Langkah-langkah menyajikan data dalam bentuk diagram garis sebenarnya hampir sama dengan menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Kemudian, tarik garis hubung antar titik yang telah dibuat. Perhatikan contoh berikut. Penjualan buku tulis di koperasi sekolah. Pada bulan, ada banyak penjualan. Nah, berikut adalah diagram garis dari banyak penjualan buku. Hampir sama kan dengan diagram batang, hanya ketika diagram garis, pertemuan titik X dan Y kamu berikan titik. Kemudian kamu hubungkan antar titik itu. Jangan lupa
kamu juga harus memberi keterangan pada sumbu X dan sumbu Y, atau pada sumbu mendatar dan sumbu tegak. Menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Untuk menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran, perhatikan contoh berikut. Tabel hasil donor darah PMI. Ada golongan darah, ada banyak kantong. Golongan darah A, B, AB, dan O. Kemudian banyak kantong darah untuk golongan darah A ada 70, golongan darah B ada 63, golongan darah AB ada 35, dan golongan darah O ada 112. Langkah-langkah membuat diagram lingkaran berdasarkan tabel di atas adalah sebagai berikut. Pertama, tentukan jumlah seluruh data terlebih dahulu. 70 ditambah 63 ditambah 35 ditambah 112 sama dengan 280. Selanjutnya, tentukan besar persentase dari setiap golongan darah. Perhatikan caranya. Yang pertama, golongan darah A sama dengan 70 per 280 dikalikan 100% menjadi 25%. Pada golongan darah B, 63 per 280 dikalikan 100% sama dengan 22,5%. Golongan darah AB, 35 per 280 kali 100% sama dengan 12,5%. Kemudian untuk golongan darah O, 112 per 280 kali 100% sama dengan 40%. Besar sudut. Kita akan menentukan berapa besar sudut dari setiap golongan darah. Karena ini nanti digunakan untuk pembuatan diagram lingkaran. Yang pertama, kita akan menghitung untuk golongan darah A dulu. 70 per 280 dikalikan 360 derajat sama dengan 90 derajat. Kenapa 360 derajat? Karena lingkaran itu jika satu lingkaran itu penuh, besar sudutnya adalah 360 derajat. Maka dikalikan 360 derajat. Kemudian untuk golongan darah B, 63 per 280 dikalikan 360 derajat sama dengan 81 derajat. Untuk golongan darah AB, 35 per 280 kali 360 derajat sama dengan 45 derajat. Lalu untuk golongan darah O, 112 per 280 kali 360 derajat sama dengan 144 derajat. Langkah berikutnya, buatlah lingkaran. Lalu, bagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan besar sudut yang diperoleh. Kamu harus menggunakan busur derajat untuk menentukan besar sudutnya. Kemudian yang terakhir, jika semua data telah digambar, buatlah keterangan di setiap bagian lingkaran tersebut. Kamu dapat membuat keterangan sesuai besar sudut atau persentasenya. Nah, ini adalah diagram lingkaran hasil donor darah PMI jika ditulis keterangannya menggunakan persentase. Kemudian ini adalah diagram lingkaran hasil donor darah PMI jika diberi keterangan menggunakan besar sudut. Nah, anak-anak, pembelajaran matematika tentang menyajikan data dalam bentuk tabel, diagram batang, diagram garis, diagram gambar, diagram lingkaran sudah selesai. Selamat belajar. Terima kasih.